Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Saya kembali menyapa kita dari daerah Sentul Bogor, di tempat pelatihan BNPB. Saya menyapa kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, kita bukan hanya bangun pagi, tapi bangun pagi dan beribadah. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi bangun pagi itu biasa, tapi bangun pagi dan langsung kita beribadah bersama pagi hari ini itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita boleh menyerahkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan segala aktivitas kita yang lain dalam waktu yang satu hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk tundukkan hati kita. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu adapun hidup kami ini adalah hidup yang menghidupi kehidupan Kristus yang kekal. Dan kami tahu ya Bapa, disitulah kami mempunyai pengharapan yang kuat dan yang teguh untuk selamanya. Karena kami tahu janji Tuhan dalam pengharapan yang nyata ini akan terus membangkitkan semangat kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, dimanapun mereka berada, dan baik melalui live streaming, melalui YouTube, dan juga kami yang telah bersatu bersama-sama dalam ibadah online Zoom meeting kami pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur diberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan lagi. Sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah sampai pada ayatnya yang ke-11, 12, bahkan kita sudah mencoba untuk melihat hubungannya dengan ayat 13 dan 14 tentang warisan yang kekal, warisan surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan ya kepada kita, dan yang merupakan pengharapan yang nyata di dalam Kristus Yesus yang sudah kita miliki sejak kita percaya dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ya, ini sangat luar biasa ya, karena ada pemeteraian daripada Roh Kudus untuk menjamin ya segala bentuk warisan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kita sesuai dengan maksud dan rencananya sebelum dunia dijadikan telah ditentukan menjadi kemuliaan dan untuk menjadi hormat dan puji-pujian bagi namanya, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari saya akan membacakan sekali lagi ya dari ayatnya yang ke-11 ya. Ayatnya yang ke-11 ini sangat menarik. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang ke-11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus. Amin. Jadi bukan di luar Kristus. Ini berbicara apa yang di dalam ya, apa yang include, yang termasuk ya di dalam Kristus. Itulah yang sedang kita bicarakan, bukan di luar Kristus. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan,
kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Amin. Jadi ini adalah merupakan suatu semacam ada SK-nya, ya, surat keputusan kehendak Allah, ya, begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dan surat keputusan ini, SK ini tidak bisa dicabut. Nah, itu sebabnya ya setiap orang yang percaya dan telah diselamatkan tidak akan hilang keselamatannya kalau sudah benar-benar itu di dalam Kristus. Amin. Nah, jadi di dalam Kristus dikatakan kita memperoleh apa yang dijanjikan dan apa yang sudah ditentukan dari semula. Nah, kata ditentukan di sini kita sudah belajar, yaitu predestinasi. Predestinasi yaitu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Jadi ini bukan sesuatu yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan sesuatu yang kita perjuangkan atau sesuatu yang karena keterampilan dan jasa kita, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini sungguh-sungguh adalah karena apa yang sudah diputuskan oleh Allah di dalam kekekalan, ya, di dalam Kristuslah kita memperoleh semua berkat yang dijanjikan ini. Dan ada meterainya Bapak Ibu Saudara, ya, ada meterai sebagai jaminan. Amin. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa lepas-lepas begitu, ya. Nah, kalau kita dengar ada banyak orang mengatakan bahwa iya, sejak turunnya Roh Kudus orang percaya sudah dimeteraikan, ya, di hari Pentakosta katanya. Sudah dimeteraikan katanya orang kudus, orang percaya sejak hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Tapi kan ya mereka masih tetap mengundang, kan? Masih mengundang Roh Kudus supaya hadir di sini, menyongsong pencurahan Roh Kudus setiap tahun. Ya, mana yang benar Bapak Ibu Saudara? Kita sudah dimeteraikan secara permanen atau kita harus masih mengundang? Ya, mengundang Roh Kudus gitu, ya. Yang benar adalah bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus permanen dan kita sudah ada di dalam Kristus permanen, ya. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah sebelum dunia dijadikan itu telah ditetapkan dengan surat keputusan, semacam surat keputusan SK. Dan kita tahu itu dari mana? Ya, dari firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita di ayat 13 itu, kan, ya, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ini tidak ada campur tangan manusia di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada ritual-ritual, upacara-upacara keagamaan yang bisa mengadakan ini, ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu Saudara di sini upaya manusia untuk memoles, ya, diri, ya, sehingga nampak menjadi sempurna di mata Tuhan. Enggak ada. Tapi ini semua semata-mata adalah pemberian anugerah Allah, ya, di dalam Yesus Kristus yang sudah selesai mengerjakan, ya, pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib, mengampuni dan menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah maka meterai ini penting. Amin. Meterai Roh Kudus ini penting. Karena apa? Karena kita tidak bisa menggenggam apa yang berkaitan dengan hal-hal yang kekal, kehidupan yang kekal. Saudara dan saya tidak bisa menggenggam itu, tidak bisa merangkul atau memegang itu sampai di kekekalan dari hidup sekarang ini, tidak. Tapi itu hanya dipegang dan ditentukan dan dimeteraikan oleh
Roh Kudus, sehingga ya saudara dan saya benar-benar warisan itu bisa kita terima. Amin. Ya, warisan itu benar-benar kita terima. Warisan di dunia ini bisa diperebutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi misalnya ada satu keluarga, ya orang tua kemudian mempunyai beberapa anak, dan kemudian ketika sudah tiba membagi warisan, itu bisa berebutan, ya satu dengan yang lain, ya saling menggigit satu dengan yang lain, dan bisa terjadi ketidakadilan di situ dalam hal membagi warisan atau berebut tentang warisan di dunia ini. Bisa berpindah tangan, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi warisan kita di dalam Yesus Kristus itu tidak bisa berpindah tangan, ya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa direbut, ya. Makanya dikatakan di Roma 8, Paulus katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa mengambil bagian yang sudah ditentukan oleh Allah bagi masa depan kita. Amin. Nah, itulah yang harus menjadi pandangan yang kuat bagi saudara untuk menyikapi persoalan hidup setiap hari. Amin. Karena masalah-masalah kehidupan setiap hari itu pasti berlalu. Ya, yang penting jangan bergantung pada pikiran sendiri, jangan bergantung pada perasaan sendiri, jangan bergantung pada imajinasi hayal diri sendiri, tapi bergantunglah pada setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, supaya saudara bisa mendapatkan supply daripada kekuatan yang bisa membuat saudara dan saya stabil, ya seperti atau sebagaimana yang Tuhan katakan di sini, bahwa ada meterai Roh Kudus yang menghiburkan, ya, yang membuat kita tetap bisa optimis, ya, bisa tetap pengharapan itu hadir di dalam setiap pikiran, jiwa, bahkan perasaan, serta tindakan-tindakan perbuatan kita selaras dengan apa yang kita percayai, perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itulah saudara, kalau di ayat 3 itu, ya ini penting sekali. Kalau kita lihat kilas balik, ya di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Kalau berkat-berkat jasmani di dunia ini Bapak Ibu Saudara, itu melalui sesuatu yang manusia kerjakan dengan keras. Bisa dapat, bisa juga tidak dapat. Ya. Nah, karena di dunia orang bisa kehilangan, bukan? Untuk hal-hal yang ada di dunia ini, ya orang-orang ya pasti akan bisa kehilangan. Tetapi saudaraku, segala berkat rohani di dalam surga ini adalah merupakan satu patron, ya suatu satu platform dasar bagi kita untuk mengetahui bahwa kita di dalam kasih karunia ini, ya saudara-saudaraku, sebetulnya kita bukan kehilangan berkat, ya. Maka kita tidak setuju dengan doa-doa yang mengatakan, Tuhan hapuskanlah dosa kami supaya tidak terhalang berkat-berkat-Mu kepada kami. Ya, tidak ada terhalang Bapak Ibu Saudaraku, berkat-berkat Tuhan itu, berkat-berkat surgawi. Tapi saya tahu maksud manusia itu yang berdoa itu adalah berkat-berkat jasmani, kan? Iya, berkat-berkat jasmani maksudnya, berkat materi. Itu doa bangsa Israel itu, karena mereka sudah kehilangan banyak, ya, kehilangan tanah warisan, ya, dan itu karena kesalahan mereka, bukan? Itu karena pengabaian atau kebodohan mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi berkat-berkat jasmani itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu mereka tidak bisa warisi itu. Nah, sekarang ini ya mereka harus di dalam peperangan dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri. Mereka mengupayakan itu dan kita tidak tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Ya, itu urusan mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita fokus kepada apa? Segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia, Yesus, di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya, sebab di dalam Yesus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa, yang menurut kekayaan kasih karunia-Nya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bisa hilang atau tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa hilang. Karena itu sudah merupakan meterai ya, yang dijaga, yang dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi tidak ada bencana yang bisa membuang atau menghanguskan atau meniadakan itu, karena itu nyata sebagai pengharapan kita yang nyata di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa, maka kita memperolehnya di dalam Kristus dengan jaminan meterai Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya, mengapa kita harus kembali memikirkan, meninjau kembali apa arti daripada perbuatan baik. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi banyak orang percaya sesudah selamat, nah, lalu apa? Berbuat baik. Berbuat baik seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi di situ banyak kekeliruan orang percaya sekarang ini, orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, sesudah selamat lalu apa? Berbuat baik. Berbuat baik seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Dan memang kita semua orang percaya sudah tahu sesudah berbuat baik, melakukan kebaikan itu, tentu kita tahu tujuannya adalah bukan untuk keselamatan lagi. Amin. Karena keselamatan sudah dijamin kekal pasti oleh darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari, tetapi adalah untuk upah, mahkota, pahala atau upah yang disediakan oleh Kristus Yesus di kursi pengadilan Kristus yang akan datang. Tapi bagaimana cara mendapatkannya, Bapak Ibu Saudara? Karena itu sudah tersedia. Amin. Bukan karena kita usahakan lagi, tapi karena itu sudah tersedia. Ya, kita nggak bisa mengusahakan upah di surga. Caranya bagaimana mengusahakan upah di surga, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita mentransfer, misalnya transfer duit, transfer uang dari sini, materi, menyimpan harta di surga, itu bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu hanya bisa diadakan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang bagaimana kita bisa memperoleh berupa emas, perak, dan batu permata, dan bukan kayu, rumput kering, dan jerami sebagai bentuk rupa daripada upah kita nanti di surga, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah sebabnya dikatakan di pasal 2 ayat 10 ya, pasal 2 ayat 10, saya baca dari ayat 8, 9, dan 10. Ini akan semakin diterangi. Jadi dari pasal 1 nanti akan menerangi pengertian kita terhadap pasal 2. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara ya, diingat poin-poin kebenaran rahasia yang sudah kita pelajari bersama dari pasal 1 ya. Ya, jadi pasal 2 ayatnya yang ke-8, 9, 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, itu sudah jelas. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, ya, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita ciptaan baru, new creation. Ya, kita menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu. Kita tidak mengikuti tren kehidupan yang lama lagi, tapi kita mengikuti trending ya, kehidupan arah, ya, fokus daripada warna kehidupan yang baru, manusia yang baru.
ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi memang benar, ya, sesudah selamat kita harus berbuat baik. Tapi berbuat baik macam apa? Seperti apa? Yang kita usahakan sendiri tanpa mengerti kebenaran. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, itu hasil imajinasi kita nanti, hasil daripada pikiran sendiri itu. Kalau nggak punya dasar kebenaran firman, jangan selalu mengatakan berbuat baik, berbuat baik. Berbuat baik kayak apa Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi berbuat baik itu ada dasarnya, ada kebenarannya, ada fondasinya, ada alasnya. Ya, nah makanya dikatakan di ayatnya yang ke-10 tadi, dikatakan ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada serangkaian perbuatan baik, amin. Ya, ada serangkaian pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Bukan kita yang mempersiapkannya, ya Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang merancangnya. Ya, mana mungkin kita bisa merancang sebuah perbuatan baik yang sifatnya kekal? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu. Kita manusia hanya bisa merancang sebuah pekerjaan, ya, sebuah perbuatan, sebuah tindakan, performance. Itu adalah sesuatu yang sifatnya diusahakan manusia di dunia yang kita lihat secara kasat mata, dan itu bisa mengalami kemunduran atau penyusutan, dan akhirnya bisa juga hilang atau runtuh. Hasil karya manusia itu bisa runtuh suatu saat Bapak Ibu Saudara. Betapapun fondasinya sangat kuat, sangat luar biasa, dibangun sebuah gedung atau bangunan, Bapak Ibu Saudara, suatu saat juga itu bisa runtuh karena dimakan usia, atau oleh karena peristiwa alam dan seterusnya, ya, oleh karena bencana dan seterusnya. Itu bisa hancur dan bisa akhirnya menjadi tiada dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar dialami oleh masyarakat atau manusia di dunia ini. Tapi apa yang dipersiapkan oleh Allah, pekerjaan baik yang sebelum dunia dijadikan, di mana kita harus hidup di dalamnya, itu tidak bisa dirusak oleh kondisi-kondisi alam, cuaca dunia yang berubah-ubah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itulah maka, ya saudaraku, bagaimana kita memperoleh upah, bagaimana kita memperoleh pahala, bagaimana kita memperoleh mahkota, ya sangat tergantung pada pengertian kita akan kebenaran. Ya, bukan tergantung pada perbuatan baik seberapa banyak, bukan Bapak Ibu Saudara. Harus ada hubungan yang menjembatani antara pengertian terhadap kebenaran-kebenaran rahasia Allah di dalam Kristus, dan itu yang menjadi dasar motivasi kita berbuat baik. Amin. Jadi saudara-saudara, sudah sejauh mana ya saudara dan saya bisa mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu akan teruji di tahta pengadilan Kristus nanti? Ya, sudah sejauh mana Bapak Ibu Saudara? Sudah yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu sudah teruji di hadapan tahta pengadilan Kristus yang akan datang? Mari kita jawab itu dengan selalu datang pada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, oleh karena itu, karena kita bukan yang bertugas untuk menghakimi, bukan kita yang bertugas untuk menetapkan upah atau pahala atau mahkota kita, maka tugas kita adalah memastikan bahwa kita terus belajar memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada yang menyimpang atau tidak ada yang tidak didasari dengan motivasi karena pengertian yang benar. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, di Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 sudah jelas dikatakan oleh Rasul Paulus adalah banyak orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka mendirikan kebenarannya sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya akhirnya itu tidak mendapat satu nilai yang punya arti dan tidak ada penambahan nilai di situ Bapak Ibu Saudara, sekalipun bertumpuk-tumpuk perbuatan baiknya, ya kalau itu Bapak Ibu Saudaraku tidak didasari dengan pengertian akan kasih karunia Tuhan, itu semuanya akan seperti kayu, rumput kering dan jerami diperhadapkan kepada api, dan hanya sekejap setumpuk itu akan hilang lenyap dari hadapannya. Dan karena itu saudaraku, apa yang bertahan, apa yang kuat, apa yang bernilai kekal, itulah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjadi warisan saudara dan saya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat indah sekali pada pagi hari ini kita semua bersama-sama, saudaraku, ya tetap setia di dalam pembelajaran kita. Jangan pernah tinggalkan, amin. Sedikit pun, apapun goncangan, apapun ya cobaan, persoalan, ujian dalam kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan satu hal, Bapak Ibu Saudara. Datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran, amin. Karena di sanalah kita bisa menemukan ya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk mengajar kita, memberikan kita solusi, pengertian terhadap hal-hal yang kita alami, kita hadapi. Kita sendiri kadang tidak bisa mengerti keseluruhan apa maksud dan tujuan daripada masalah-masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan akan memberikan kita pengertian-pengertian yang benar untuk semua apa yang kita alami, dan bagaimana kita melewati dengan tetap setia dan tekun kepada Tuhan Yesus, dan tetap berbuah dan menghasilkan buah ya yang baik untuk mengasihi sesama kita dan semua orang, amin. Dan terutama bagaimana kita memberitakan kabar baik tentang dikatakan tadi, apa yang dimeteraikan menjadi dasar pemeteraian daripada Roh Kudus adalah ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, berikut dengan semua janji Tuhan untuk warisan kekal, warisan yang surgawi, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berbahagialah kita karena ada meterai Roh Kudus yang menjadi jaminan yang membawa kita melihat semua menjadi nyata di dalam Kristus Yesus. Segala kemuliaan menjadi puji-pujian dan hormat bagi namanya, bukan hormat bagi diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan bukan mencari hormat dan pujian dari manusia, amin. Tapi kita sudah memfokuskan pujian hanya bagi nama Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, inilah penyembahan dan pujian kami dan rasa syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan beraktivitas dengan penuh semangat, dan kami percaya apa yang Tuhan janjikan itu akan terus menjadi nyata di dalam bayangan pikiran kami, karena kebenaran terus menguasai hati dan pikiran kami, dan semangat kami terus dibangkitkan untuk berkarya bagi Tuhan. Sampai Tuhan datang menjemput kami, kami akan terus berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur diberkati semuanya yang mengikuti, baik melalui live streaming Facebook, melalui YouTube, dan juga melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya saudaraku. Ya, salam kudus buat kita semua. Ya, kembali kepada hambanya